Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 116. Aturan. Tuan Istana. Kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu. Yansen bertanya. Pergi ke Labodega untuk makan malam. Tepat pada waktunya bagimu untuk mengirimku ke sana. Dengan cara ini, Dev tidak harus menabrak dirinya sendiri. Bagaimanapun, ada kekurangan energi spiritual, dan tidak mudah untuk menumbuhkan sedikit energi spiritual. Pergi ke Labodega untuk makan malam. Yansen tercengang. Tuan Istana, itu adalah milik geng naga api. Kamu menciderai Stanley itu. Hati-hati, mereka akan membalas. Dev tidak berpikir bahwa Labodega Grill sebenarnya dimiliki oleh geng naga api. Tetapi Dev tidak takut dan berkata dengan ringan, makan saja dengan santai. Itu akan baik-baik saja. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, maka masalahnya akan merugikan geng itu. Yansen benar ketika dia memikirkannya. Dengan kekuatan Dev, bahkan Stanley, pemimpin geng naga api, bukan tandingannya. Dan kepiting dan udang kecil di bawah bahkan kurang layak disebut. Yansen membuka pintu mobil, mengundang Dev untuk masuk ke dalam mobil, dan menendang pedal gas ke arah Labodega Grill. Di jalan, Billy mengemudi dan bersenandung. Belum lagi betapa bahagianya dia melihat Dev kempes. Dia sangat senang. Tetapi pada saat ini, sebuah mobil tiba-tiba melewati mobilnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sial, kenapa kamu mengemudi? Bergegas untuk bereinkarnasi. Ketika Billy selesai memarahi, dia melihat itu. Ternyata Bentley. Dan dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup mulutnya. Orang yang bisa mengendarai Bentley di Hongcheng pasti bukan orang biasa. Jika ini diprovokasi, dia akan kurang beruntung. Sama seperti Dev dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke Labodega. Di kantor mewah Labodega, seorang pria parubaya dengan janggut sedang duduk di kursi kantor. Pria parubaya itu memiliki bekas luka di sudut matanya, dan dia sedang memotong cerutu di tangannya. Di belakang pria parubaya ada 4 pria besar dengan kepala terangkat tinggi dan wajah mereka muram. Pria parubaya ini adalah Hercules Liao, manajer Labodega, dan juga pemilik Aula Gang Naga Api. Mampu mengelola Hercules juga membuktikan bahwa Hercules ini sangat dihargai oleh Stanley. Di depan Hercules Junior, manajer umum PT Harian Kimia, sedang duduk di sana. Ekspresi Junior sedikit tidak wajar. Ada koper di sebelah Junior. Melihat orang-orang ini di depannya, Junior sangat grogi. Hercules selesai memotong cerutu, dan setelah menyalakannya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, katakan, apa yang harus aku lakukan, Kakak Hercules? Saya ingin Kakak Hercules membantu saya menyingkirkan seseorang, kata Junior. Apakah kamu mengerti aturanku? Hercules bertanya dengan ringan. Saya mengerti. Saya mengerti. Ini 1.000.000 banyak poin. Dan orang yang ingin saya hadapi bukanlah selebriti politik, tetapi orang biasa. Dan tidak akan terjadi
Apa-apa, Junior berkata. Buka kopernya. Dan uang kertas putihnya terbuka. Melihat sekotak uang kertas, Hercules mengangkat mulutnya sedikit begitu. Anda memberi saya informasi orang itu. Dan Anda tidak akan melihatnya dalam 3 hari. Kakak Hercules. Saya akan mengundang anak ini untuk datang ke La Bodega Grill untuk makan malam. Saya harap kakak Hercules dapat menemukan alasan untuk membunuhnya secara langsung. Kalau tidak saya khawatir orang lain akan mencurigai saya. Junior takut Dev tiba-tiba menghilang dan Yuki akan meragukan dirinya sendiri. Jadi dia meminta Hercules untuk mencari alasan untuk membunuh Dev saat dia sedang makan. Sehingga Yuki tidak punya alasan untuk meragukan dirinya sendiri. Biarkan aku membunuh di La Bodega Grill. Hercules sedikit mengernyit. Kamu tahu bahwa melakukan ini akan berdampak besar pada bisnisku, kakak Hercules. Setelah ini selesai, saya dapat membayar Anda 500.000 yuan. Tolong bantu saudara Xiong. Junior buru-buru memohon. Oke. Demi uang, aku akan membantumu sekali. Hercules mengangguk. Aku akan mengirim seseorang saat kamu makan malam. Terima kasih, kakak Hercules. Terima kasih kakak Hercules. Junior mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Berbalik dan berjalan keluar dari kantor Hercules. Mata Junior bersinar dingin dan sudut mulutnya sedikit terangkat ketika Dev mati. Aku ingin tahu apakah Yuki akan menolakku. Bab 117. Bentley di pintu La Bodega. Yansen memarkir mobil dan membuka pintu untuk membiarkan Dev keluar. Tuan Istana, saya menunggu Anda di sini. Jika sesuatu terjadi, saya dapat menanganinya sesegera mungkin. Yansen berkata kepada Dev. Dev melambaikan tangannya tidak kembali. Yansen mengangguk, masuk ke mobil dan pergi. Dan tepat saat Yansen pergi, sebuah BMW merah mendekat. Mona yang mengemudi dan Yvonne juga di atasnya. Karena Mona pergi lebih awal. Dia sedikit lebih awal dari yang lain. Dev, apakah kamu baru saja turun dari Bentley itu? Mona bertanya pada Dev dengan heran. Baru saja dia melihat Dev turun dari Bentley. Dan dia tidak bisa mempercayainya. Tetapi ketika dia sampai di Dev, dia harus percaya. Dev mengangguk sedikit. Saudara Dev, apakah Anda duduk di Bentley? Saya tahu, saya akan duduk di Bentley dengan Anda. Tetapi saya belum pernah duduk di dalamnya sebelumnya. Yvonne berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat bahwa Dev benar-benar datang dengan Bentley. Tetapi setelah saya selesai berbicara, saya merasa ada yang salah untuk sesaat. Jadi, saya tersenyum meminta maaf pada Mona saudari. Mona, saya tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa untuk mengambil mobil Anda. Tidak masalah. Mona tidak peduli. Dia tahu bahwa Yvonne tidak jahat. Hanya saja mata Mona terus menatap Dev. Dia tidak mengerti mengapa Dev datang dengan Bentley. Dev, kamu duduk di Bentley siapa? Mona terus bertanya. Seorang teman. Dev menjawab dengan ringan. Apakah Anda masih memiliki teman yang mampu membeli Bentley? Kali ini, Mona sedikit gelisah. Bentley setidaknya berharga beberapa juta di kota kecil seperti Hongcheng. Tidak banyak orang yang bisa menghabiskan beberapa juta untuk membeli mobil. Sebelum Dev bisa menjawab, Billy dan yang lainnya juga tiba. 7 atau 8 mobil diparkir di tempat parkir. Dan mereka
Semua kagum ketika melihat La Bodega Grill di depan mereka. Rico, taruh mobilmu yang rusak di tempat lain. Jangan parkir di sini. Kamu membuat malu kami. Billy berteriak pada Rico, yang baru saja tiba. Rico tidak punya pilihan selain pergi. Sementara Billy dan yang lainnya berpura-pura acuh tak acuh dan berjalan menuju La Bodega. Segera setelah saya berjalan ke pintu, saya melihat Mona dan Dev. Yang mengejutkan semua orang. Dev, kamu. Billy menatap Dev dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan benar-benar sampai di sana lebih cepat darinya. Seperti yang saya katakan, itu pasti akan lebih cepat dari Anda. Dev memandang Billy seperti itu. Dan sudut mulutnya terangkat. Yang lain juga memandang Dev dan menghela nafas. Dev, apakah kamu terbang ke sini? Apakah kamu mengambil jalan pintas? Bagaimana bisa begitu cepat? Ini benar-benar jahat. Kapan dia ada di depan kita? Semua orang memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya, saudara Dev datang ke sini dengan Bentley. Yvonne berkata dengan bangga untuk Dev. Ketika dia mendengar bahwa Dev datang dengan Bentley, semua orang tidak percaya. Dan Billy juga mendengus dingin, dia juga layak mendapatkan Bentley. Saya rasa dia bahkan tidak tahu seperti apa Bentley. Dia harus naik taksi super. Kemarilah berpura-pura menjadi Bentley yang kamu duduki. Saudara Dev benar-benar duduk di Bentley. Saudari Mona dan saya telah melihatnya, melihat bahwa dia tidak mempercayai siapapun. Yvonne menjelaskan dengan cemas. Di sisi lain, wajah Dev acuh, tak acuh. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Percaya atau tidak, Dev tidak perlu menjelaskan apapun. Melihat Yvonne mengatakan bahwa Mona juga melihatnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Mona. Dan Billy bertanya, Mona, apakah itu benar? Dev tidak benar-benar datang oleh Bentley. Kan? Mona mengangguk, aku melihatnya turun dari Bentley. Bab 118. Memecatmu. Melihat Mona mengatakan ini, semua orang harus mempercayainya. Dan Billy juga ingat bahwa dia baru saja disalib oleh Bentley di jalan. Dev, kamu tidak akan berlari di depanku hanya untuk berpura-pura menjadi kompulsif. Apakah kamu sengaja memanggil Bentley? Itu akan menghabiskan banyak uang. Jadi apa? Billy berkata dengan ekspresi jijik. Ekspresi itu adalah, bahkan jika Anda datang ke Bentley, bahkan jika Anda datang sebelum saya masih memandang rendah Anda. Bentley itu bukan mobil khusus yang dikendarai oleh Kakak Dev, tetapi teman dari Kakak Dev. Yvonne mencoba yang terbaik untuk membela Dev. Dia tidak ingin Dev dipandang rendah oleh orang-orang ini. Apakah dia akan punya teman yang membeli Bentley? Jangan terlalu naif. Siapa yang akan percaya padanya kecuali kamu? Billy mendengus dingin. Dan kemudian bertanya kepada orang banyak, apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Ikan. Mencari ikan dan udang. Mencari udang. Dev terlihat sangat miskin. Bagaimana mungkin dia punya teman yang membeli Bentley? Berpura-pura. Siapa yang tidak mengatakan? Saya juga mengatakan bahwa seorang teman saya membeli jet pribadi. Apakah ini dianggap sebagai kegagalan berpura-pura? Bahkan jika Anda tidak melihat nilai Anda, Anda berani mengatakan bahwa Anda memiliki teman yang membeli Bentley. Semua orang mengejek Dev dengan jijik. Bahkan Mona tidak percaya bahwa orang yang mengemudikan Bentley tadi adalah teman Dev. Hanya
Yvonne yang percaya pada Dev. Melihat Dev tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pikir itu adalah hati nurani Dev yang bersalah. Dan Billy berkata dengan riang, ayo masuk dengan cepat. Tuan Sing sedang menunggu. Saya akan meletakkan kata-kata jelek di depan. Siapa yang berani untuk membuat Tuan Sing tidak senang hari ini? Aku akan membuatmu terlihat baik. Semua orang mengangguk lagi dan lagi. Mereka bahkan tidak berani memprovokasi Billy. Apalagi Junior. Billy memimpin kerumunan ke ruang pribadi yang dikatakan Junior. Kerumunan sedang menyelesaikan pakaian mereka di luar. Mengambil napas dalam-dalam, mencoba menyesuaikan keadaan mereka sebelum masuk. Tetapi ketika semua orang menyesuaikan keadaan mereka, Dev mendorong pintu kamar pribadi dan masuk, yang membuat Billy tiba-tiba marah. Ketika semua orang menindaklanjuti, mereka lega melihat Junior tidak ada di kamar pribadi. Dev, kamu gila. Bagaimana kamu bisa mendorong pintu dan masuk? Untungnya Tuan Sing tidak ada di sini. Kalau tidak dia pasti akan marah. Billy meraung pada Dev. Yang lain juga menuduh Dev satu demi satu. Karena takut perilaku Dev akan melibatkan mereka juga. Melihat Billy dan wajah semua orang, Dev mencibir dan berkata, mengapa, jika Anda tidak mendorong pintu secara langsung, Anda harus menyembah dan bersujud 3 kali di luar. Sudah berapa tahun Anda sejak dinasti Qing? Apakah nenek moyang Anda semuanya budak? Kata-kata Dev tiba-tiba membuat wajah semua orang menjadi sangat jelek, dan Billy bahkan lebih marah dan memerah. Dev, apa kamu begitu hebat? Jika kamu sangat hebat, jangan pergi bekerja. Jika kamu memiliki keterampilan, jangan menjadi budak. Apa yang kamu pura-pura ada di sini? Aku bisa mengeluarkanmu dari sini dengan satu kata. Billy meraung keras. Semua orang juga menambahkan kata-kata buruk kepada Dev dan meminta Billy untuk memecat Dev. Bahkan Mona menatap Dev dengan wajah jelek. Cara Dev memarahi ibunya setelah makan susu membuatnya sangat jijik. Hanya Yvonne yang menjelaskan untuk Dev. Saudara Dev tidak bermaksud demikian. Manajer Cui, jangan marah. Titik. Yvonne sangat takut Dev akan kehilangan pekerjaannya. Lagi pula, tidak mudah mencari pekerjaan yang bagus seperti ini. Dan manfaatnya juga bagus. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk memecatku. Dev memandang Billy dan berkata dengan jijik. Dev tahu bahwa Junior tidak akan setuju dengan Billy untuk memecatnya. Karena Junior menahan dirinya di perusahaan. Dia pasti tidak akan memecatnya begitu saja. Apa yang kamu katakan? Saya adalah manajer departemen penjualan. Saya memiliki keputusan akhir di seluruh departemen penjualan. Saya tidak dapat memecat Anda sebagai karyawan kecil. Bagaimana jika Anda ditinggalkan oleh Tuan Sing? Saya bisa memperlakukanmu juga dipecat. Aku yang terbesar di departemen penjualan. Billy berteriak pada Dev dengan marah. Bab 119. Tidak memenuhi syarat. Tetapi begitu suara itu jatuh, pintu kamar pribadi didorong, terbuka, dan Junior langsung masuk. Melihat Junior datang, Billy sangat ketakutan hingga keringat dingin langsung keluar. Kata-kata yang baru saja dia katakan sangat keterlaluan sehingga bahkan Junior tidak mempedulikannya. Sing Presiden Sing. Billy terguncang tubuhnya dan buru-buru menarik kursi di kursi utama untuk Junior. Presiden Sing, kamu duduk. Junior duduk perlahan. Lalu
mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Billy, dan berkata, "Manajer Cui, saya benar-benar ingin mendengar Anda mengatakan bahwa Anda adalah yang terbesar di departemen penjualan." Billy buru-buru menjelaskan, "Tuan Singh, saya hanya berbicara omong kosong. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah yang terbesar di perusahaan?" Maka Dev tidak mengerti aturan, dan dia bahkan memprovokasi saya. Saya hanya mengajarinya sebuah pelajaran. Kamu tahu siapa yang terbesar? Sudut mulut Junior terangkat sedikit, dan kemudian dia melambaikan tangannya. "Duduklah." Dengan izin Junior, semua orang berani duduk. Tapi Dev duduk tepat di samping Junior. Sekarang Dev tahu niat Junior. Dia akan bertemu Junior dengan baik dan melihat apa artinya dia melihat Dev duduk di samping Junior. Billy tiba-tiba berteriak, "Dev, apakah kamu tahu siapa kamu? Apakah kursi itu untukmu? Anda harus tahu bahwa hal semacam ini hampir langka. Semua orang ingin duduk di sebelah Junior, dan kemudian mengikuti Junior untuk menarik beberapa perasaan. Sekarang Dev duduk tepat di sebelah Junior, yang membuat Billy sangat tidak puas. Semua orang juga menatap Dev dengan marah. Sebagai pendatang baru di departemen penjualan, Dev tidak memenuhi syarat untuk duduk di sebelah bos untuk makan. Bahkan orang tua seperti mereka mungkin tidak punya banyak posisi di sisi kiri dan kanan Junior. Harus berikan kepada Billy dan Mona. Apakah masih memenuhi syarat untuk duduk? Apakah tertulis di bangku bahwa saya tidak bisa duduk? Dev berkata dengan senyum dingin. "Dev, kamu tidak tahu apakah itu benar atau salah. Aku pikir kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu ingin mengikuti Tuan Singh, kan? Kamu hanya seorang salesman baru. Apa yang kamu lakukan?" Posisi itu dicadangkan untuk manajer Cui. Ivana juga dengan marah menegur Dev. Semua orang juga meneriaki Dev, mengatakan bahwa dia hanya ingin menjilat dengan manajer umum. Dalam posisi yang begitu baik, karyawan lama ini tidak dapat mengambil giliran. Mengapa membiarkan Dev duduk? Tidak ada yang seimbang di hati semua orang. Jadi mereka menuduh Dev. Dev melirik semua orang. Wajahnya penuh dengan penghinaan. "Jangan memaksakan ide Anda pada saya. Saya tidak bisa mengontrol siapa yang ingin Anda tambahkan. Tetapi saya bisa duduk dimanapun saya mau. Dan Anda tidak bisa mengendalikan saya." Dev pergi ke sisi Junior, dan kemudian tersenyum ringan. "Manajer umum Singh, saya duduk di sini. Bukankah saya salah identitas Anda?" Dev menatap Junior dengan sedikit provokasi di matanya. Junior ini berani menjadi pintar untuk dirinya sendiri, dan Dev pasti tidak akan terbiasa dengannya. Melihat Dev berbicara dengan Junior dengan nada seperti itu, Billy dan yang lainnya takut. Bahkan Yvonne berkeringat dingin untuk Dev. "Dev, mengapa kamu berbicara dengan Presiden Singh sama seperti kamu? Kamu berani mengikuti Tuan Singh. Kamu harus menghadapi Dev. Jangan berpikir bahwa Tuan Singh bisa didekati. Kamu harus membuat 1 inci. Cepat bangun." Semua orang berteriak pada Dev, dan Billy berkeringat dingin, dan dia menjelaskan kepada Junior dengan gugup, "Tuan Singh, anak ini memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya. Kamu tidak boleh marah." Junior mendengarkan tuduhan dan omelan semua orang terhadap Dev. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan senyum tipis, "Tidak apa-apa, biarkan dia duduk di sini.
Setelah Junior selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Dev dan berkata, dengan sedikit kedalaman di matanya, orang-orang muda harus memiliki temperamen, tetapi emosi mereka terlalu keras dan mudah dihancurkan. Bab 120. Tamparan. Terima kasih, Manajer Umum Singh, karena mengingatkan saya bahwa saya lebih suka membungkuk daripada membungkuk. Dev juga memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Junior hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, karena setelah beberapa saat, dia tahu apakah Dev ini akan membungkuk. Dev menempati posisi. Billy hanya bisa duduk tak berdaya di sebelah kiri Junior. Sementara Mona duduk di sebelah Billy. Mata Mona menatap Dev dengan jijik. Jika bukan karena Dev, posisi itu akan menjadi miliknya. Jika Junior disajikan dengan gembira hari ini, mungkin Billy dapat dipindahkan ke departemen pembelian. Dan dia juga bisa. Sama, bagaimana dengan manajer penjualan? Sekarang Mona menyesal membawa Dev ke perusahaan. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan setuju untuk memperkenalkan Dev sampai mati. Bukankah ini menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri? Dev, jika bukan karena Tuan Singh, apakah Anda dapat bergabung dengan perusahaan? Bisakah Anda duduk di sini dan makan? Saya katakan, sama seperti Anda. Jangan pernah berpikir untuk bisa makan di La Bodega Grill dalam hidupmu. Sampah. Billy menghina Dev dengan jijik. Sekarang saatnya untuk menunjukkan kesetiaan kepada Junior. Tentu saja, Billy tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus, terkunci. Namun, begitu kata-kata Billy mendarat, dia ditampar langsung di wajahnya. Tamparan ini mengejutkan semua orang dalam sekejap. Semua orang memandang Billy dengan linglung. Dan Billy sendiri juga melebarkan matanya dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan berani melakukan sesuatu padanya. Dan Junior, yang duduk di tengah, sedikit mengernyit. Dev langsung memukul Billy di depannya. Dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Tamparan ini hanya untuk memberimu pelajaran. Aku tidak akan menggerakkanmu. Ini hanya demi Paman Sun. Jika kamu berani tidak sopan padaku, aku akan memenggal kepalamu. Dev melirik Billy dengan dingin. Dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Hanya pada pemandangan ini, Billy sangat ketakutan. Sehingga dia sedikit gemetar. Seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Dev, kamu gila. Mengapa kamu menamparkan Billy? Ketika Mona melihat bahwa Dev benar-benar menyerang Billy, dia langsung meraung ke arah Dev. Dev, kamu berani menamparkan manajer Cui. Kupikir kamu tidak ingin melakukannya. Sebaliknya, justru sebaliknya, seorang penjual kecil yang berani memukul manajer penjualan harus dipecat. Semua orang berbicara atas nama Billy dan menjilat Billy. Dev, kamu berlutut dan meminta maaf kepada manajer Cui. Mungkin dia bisa memaafkanmu dan membiarkanmu tinggal di perusahaan. Atau kamu pasti akan dipecat. Ivana menunjuk Dev dan berkata dengan tajam. Kakak Dev, Ivone memandang Dev sedikit kewalahan. Dia tidak berpikir bahwa Dev akan tiba-tiba menyerang Billy. Pecat aku. Mulut Dev sedikit terangkat hanya mengandalkan dia. Dia tidak memenuhi syarat untuk memecatku. Manajer Singh yang bermartabat ada di sini. Bagaimana dia bisa menjadi manajer penjualan? Dev,
Aku akan membunuhmu. Setelah terkejut sejenak, Billy meraung keras. Dia tidak berani begitu takut saat ini. Dan dia tidak harus menunjukkan rasa takut. Jika tidak, dia tidak akan memiliki tempat di hati karyawan. Sebagai manajer penjualan, terkunci. Tepat ketika kata-kata Billy jatuh. Ketika dia hendak bergegas ke Dev. Tapi Dev menamparnya lagi. Kecepatan Dev sangat cepat sehingga Billy bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, ketika Dev mengalahkan Billy, dia menatap Junior dengan tatapan provokatif di matanya. Hanya saja wajah Junior muram dan tidak bergerak. Setelah ditampar 2 kali berturut-turut, Billy akan marah dan berkata kepada Dev dengan marah, "Dev, aku terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya."